Imamat 19 ayat pertama sampai keempat dan 32 sampai 37 demikian. Tuhan berbicara kepada Musa, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya serta memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 32. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua, dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, epa dan him yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku, segala peraturanku, serta melakukan semuanya. Itu akulah Tuhan. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Perikop yang kita baca, kalau kita baca lengkap secara keseluruhan ini, judulnya adalah Kudusnya Hidup. Pernah nggak kita berpikir, kenapa kita harus hidup kudus? Dan apa artinya kudus itu? Firman Tuhan cukup jelas menekankan kepada umat Israel melalui Musa. Kenapa mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Diulang-ulang, berkali-kali. Akulah Tuhan Allahmu, kudus. Jadi Tuhan Allah itu kudus, berbeda dari yang lain. Dipisahkan, diistimewakan. Ia berbeda dari Allah-Allah atau ilah-ilah sesembahan yang lain, tempat orang-orang bisa meminta tolong. Kekudusan Tuhan Allah inilah yang harusnya membuat umat Tuhan yang menyembahnya juga kudus. Kita menguduskan Tuhan bukan berarti bahwa dengan yang kita lakukan Tuhan menjadi lebih kudus lagi. Dia sudah kudus sejak awalnya. Bahkan tidak ada awalnya dan akhirnya, dia adalah yang kudus itu. Maka kita harus memelihara itu. Hubungan relasi yang kudus itu. Dengan cara apa? Dengan cara menaati perintahnya. Bagian pertama diingatkan bahwa mereka harus hidup kudus, dan yang pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah menghormati, menyegani
Artinya bukan takut yang berlebihan pada orang tua, pada orang yang paling dekat dengan mereka, tetapi hormat dan taat kepada mereka, karena melalui merekalah kita hadir di dunia ini. Jadi Tuhan meminta itu untuk menerjemahkan kekudusan hubungan kita dengan Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Dan kehendaknya antar manusia itu dimulai dari relasi hubungan dengan orang yang terdekat, orang tua. Jadi bukan hanya di budaya kita saja Tionghoa yang mengenal uhou, memperlakukan orang tua dengan hormat, dengan baik. Di sini kita menemukan bahwa menaati orang tua adalah bagian dari kehidupan yang kudus dari umat Tuhan itu. Berarti berangkat dari rumah kita, tempat kita dibesarkan. Menghormati orang tua bukan sekedar membangun makamnya, bongnya dengan bagus, lalu menyiapkan meja untuk sembahyang, bukan itu. Orang tua tentu saja punya harapan, punya keinginan supaya anak-anaknya itu hidup dalam keadaan yang baik, yang terhormat. Maksudnya terhormat bukan minta dihormati, tapi budi baiknya, kelakuannya itu akan menolong nama orang tua terjaga dengan baik. Maka kalau dalam generasi saya tuh ke atas selalu diwanti-wanti. Jangan berbuat curang ya nak ya. Jangan melakukan ini dan itu. Nanti bikin malu papa mamamu. Jadi artinya apa? Bahwa kita dididik, dilatih untuk melakukan perbuatan yang baik. Menghormati orang tua bukan datang ke kuburnya saja, memelihara bongnya, tapi bagaimana kita melakukan apa yang baik, yang benar menurut ajaran Tuhan tentu. Nah, di sini kemudian baru berangkatlah nasihat ini, yaitu tentang memperlakukan orang lain. Bagaimana cara hidup manusia ini memperlakukan orang lain? Di sini Musa diberikan wejangan oleh Tuhan yang harus disampaikan kepada umat Israel itu. Apabila ada pendatang, artinya ada orang asing yang datang di kampungmu, perlakukanlah mereka itu dengan baik. Perlakukanlah mereka dengan ramah. Kasihilah mereka seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini orang asing nih. Orang asing yang seringkali dipandang sebagai, ya mereka datang ada apa nih? Biasanya dicurigai sebagai sebuah ancaman misalnya. Atau dimanfaatkan, mumpung dia jauh dari kampungnya, orang asing itu dikerjain saja. Banyak cerita-cerita tentang orang asing yang diperlakukan tidak menyenangkan, mulai dari penginapannya, mulai dari transportnya, taksinya, dan macam-macamnya. Tapi ada banyak juga kan kisah-kisah khususnya bangsa kita yang sudah terpelihara, terjaga dengan baik, bahwa mereka yang asing itu diperlakukan dengan ramah, dengan baik. Di beberapa tradisi daerah itu bahkan mempersilahkan tamu itu, orang asing itu menempati ruang yang paling baik, kamar yang paling bagus, silahkan tempati. Nah, rasanya budaya seperti ini
harus dipelihara dengan baik. Jangan luntur oleh kecurigaan, oleh ketakutan karena ancaman, atau berpikir yang berlebihan bisa kita memanfaatkan orang ini untuk menguntungkan diri kita. Nah, bagi orang Yahudi, umat Tuhan ini jelas standarnya. Diingatkan oleh firman Tuhan melalui Musa ini. Kenapa kita harus memperlakukan sesama, atau lebih tepatnya orang yang tidak kita kenal, orang asing itu dengan baik, bahkan standarnya seperti kita mengasihi, mencintai diri sendiri. Mengapa? Diingatkan oleh karena dulu pun kamu adalah orang asing di negeri Mesir. Jadi ini sebelum mereka masuk ke negeri yang dijanjikan itu, mereka diingatkan. Dulu tuh kamu di Mesir itu numpang loh. Oleh karena bahaya kelaparan, Yusuf yang sudah dianggap berjasa oleh Fir'aun di Mesir diberikan kedudukan penguasa, maka Fir'aun mengizinkan Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir untuk menyelamatkan dari bahaya kelaparan itu. Sesudah itu mereka beranak pinak jadi banyak. Jadi sebuah bangsa yang besar. Ingat, dulu kamu menumpang di sana. Ingat pada masa-masa penguasa di sana memperlakukan kamu itu dengan baik. Ingat bagaimana ketika kamu ditindas oleh Fir'aun yang berikutnya itu kan tidak menyenangkan. Kan kamu jadi sengsara. Kamu jadi menangis, berteriak, minta tolong. Makanya sekarang kamu keluar dari Mesir itu. Jadi ini diingatkan, kamu tuh pendatang. Kalau diperlakukan baik, kamu senang. Kalau diperlakukan tidak baik, ditindas, maka kamu juga merasa sakit. Jadi perlakukanlah orang lain sekalipun kamu tidak kenal, sekalipun dia adalah orang asing, bahwa itu adalah sesamamu. Maka cintailah, kasihilah seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, buat kita ini juga harus menjadi sebuah kesadaran. Banyak mungkin di antara kita yang merasa orang lain menganggap kita sebagai orang yang berbeda karena kita yang disebut nih keturunan etnis Tionghoa di sini. Kita seringkali dipandang ini asing. Tapi kalau kita bertanya pada diri sendiri, ya, apakah ada orang-orang yang memang betul-betul tanda petik pribumi asli? Semua sudah bercampur baur. Lalu secara menyeluruh kita hadir di bumi ini, sebenarnya kita semua juga tamu kan? Kita semua dihadirkan Tuhan di bumi ini. Bumilah yang memiliki otoritas sendiri sebenarnya. Kita hanya dititipkan oleh Tuhan nih di bumi yang namanya Indonesia. Jadi di Indonesia banyak keragamannya. Satu dengan yang lain berbeda, karakter berbeda, tradisi, budaya. Maka disitulah interaksi yang harus terjadi, relasi yang dibangun atas dasar kasih. Kita sesama pendatang di planet yang namanya bumi ini. Maka seharusnya kita mewujudkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Apa sih wujud saling mengasihi itu? Dalam firman Tuhan hari ini, itu sangat konkret. Apa yang harus dilakukan kalau kita mengasihi? Kita tidak menipu orang lain.
Tidak memanfaatkan orang lain itu sebagai objek untuk keuntungan kita. Yang ditandai oleh firman Tuhan hari ini bahwa kita jangan berbuat curang di pengadilan. Katakanlah sejujurnya apa yang terjadi. Putuskanlah apa yang baik, apa yang benar. Kita tidak suka diperlakukan tidak adil. Jangan memperlakukan orang lain juga dengan tidak adil. Itu contoh di pengadilan. Dan ini pun harus terjadi dalam hidup sehari-hari. Jangan curang dalam timbangan, dalam ukuran, dalam takaran. Ini diwanti-wanti. Tapi ingat kalau kita lihat ya, minimal sampai hari ini, kalau saya pergi ke pasar tradisional dengan timbangan yang tradisional, selalu tuh nggak berani, ini kiri kanannya kosong, tapi mesti ada satu yang ditaruh barang atau ditaruh bandul timbangannya. Ketika diangkat, tentu saja tidak sama. Saya pernah beli beras dari orang yang lewat. Tujuannya ingin menolong karena naik sepeda jauh pakai karung. Dia takar tuh pakai literan. Memang di depan saya beli 20 liter. Kok rasanya sesudah dia pergi enteng sekali beras yang saya beli. Ternyata kalau ditimbang ulang nggak ada 10 liter. Bisaan itu literannya tuh diangkat begitu ya. Jadi yang dimasukkan nggak ada utuh 1 liter. Orang cerdik mengakali itu. Bagi dia ini menguntungkan. Ada cuan yang besar. Tapi bagi orang yang tertipu oleh tipu dayanya enak nggak? Kesel saya, dongkol. Setelah ditimbang lagi kurang, apa yang saya lakukan? Dia naik sepeda, nggak jauh nih, saya kejar. Tapi entah kemana dia perginya, nggak ketemu. Walaupun hati dongkol, ya sudah, Tuhan, tolonglah dia. Di suatu saat dia akan sadar dan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Poinnya adalah kalau kita diperlakukan, ditipu dengan ukuran, dengan timbangan, kita akan marah. Kita merasa ini diperlakukan dengan tidak adil. Jangan memperlakukan itu bagi orang lain. Walaupun mungkin kita akan lihat, wah ini cuannya di depan mata. Belum lagi kalau kita beli duku ya, pilih yang baik. Tiba-tiba datang di rumah, kok bisa ya? Ada campuran yang seperti ini. Ada duku-duku yang asem. Banyak hal, banyak cara orang bisa menipu. Kalau selisih harga, saya kira bukan hal-hal yang mungkin dilarang. Di sini tidak ada disebutkan juga. Karena orang sudah tahu, saya pasang harga sekian. Anda mau beli silakan. Tidak ya sudah. Tapi kalau timbangan, ukuran, takaran, itu kan dia nggak tahu. Dibohongi. Kalau kita berdagang, mencari selisih harga, nah itu wajar. Ada ongkos untuk membeli, menjual, ada ongkos untuk sewa, dan seterusnya. Tapi kalau menipu dengan cara mengurangi takaran timbangan, ini adalah sesuatu yang Tuhan tolak. Tuhan tidak ingin manusia itu menyakiti sesamanya dengan cara yang seperti ini. Ingat kenapa kita diminta untuk melakukan itu?
untuk jujur, untuk adil, untuk mengasihi sesama bahkan orang asing. Karena kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. Kalau kamu punya Tuhan Allah yang lain, kalau Allahmu iblis ya silahkan saja. Tapi kalau kamu ngaku-ngaku Tuhan Allah adalah yang kita sembah, yang kudus itu, maka hidupmu juga harus berpadanan dengan kekudusan itu. Harus kudus, harus bersih. Kita harus melakukan firman Tuhan itu bukan juga dengan terpaksa. Akulah Tuhan Allahmu artinya apa? Dulu aku yang mengasihi kamu, yang membebaskan kamu dari negeri perbudakan. Sekarang kamu bisa merdeka, sekarang kamu bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Artinya apa? Akulah Tuhan Allahmu, akulah yang telah lebih dulu mencintai, mengasihi kamu. Jadi kamu harus mengasihi, mencintai orang lain. Ingat, dimulai dari rumah dulu. Mencintai, menghormati orang tua. Mencintai, menghormati pasangan kita, anak-anak kita. Lalu kita keluar mencintai sesama kita. Bahkan orang asing sekalipun. Nah, biarlah Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin.